sama seperti kopi, ya kan? Kenapa kopi kok enggak dilarang juga? Kalau kopinya enggak merusak kesehatan, cuma kemasannya berapa ton per hari yang disumbang sampah. Kalian di aku baru game Titanic. Ya, game Titanic kakak. Monggo kakak. Game Story Titanic ini kok bisa game Titanic itu. Satu orang menyelamatkan berapa nyawa loh. Game Titanic. Kamu tahu ngerti game Titanic sih? Tak tahu ngerti. Oh, nggak tahu soalnya kan itu outputnya. Iya. Tapi filmnya ndelok. Iya, filmnya. Nah, dari film Titanic itu apa? Pesan moral yang bisa kamu dapatkan? Menyelamatkan cintanya, orang yang dicintai. Menyelamatkan orang yang dicintai. Value-nya itu dia rela berkorban kan ngono tuh. Nah, akhirnya Land Outbound jadi sebuah game bagaimana Land Outbound itu kan kenapa membuat sarana permainan satu agar itu menarik. Kene ngomong bermain, karena bermain itu kata bermain itu ono di utak ini di memori ini bisa ono. Arek cilik lek ditakoni sinau apa dolen, jawabannya apa sing sering? Dolen. Karena bermain itu adalah sesuatu yang mengasihkan, menyenangkan. Makanya outbound itu konsepnya adalah bermain. Nah, lewat kata bermain, ya itu diucapkan. Nggak peduli arek cilik, nggak peduli dewasa, nggak peduli tuwek. Buktine, lek kene kate metu, dolen yuk. Apa sih kan ada pikirannya? Seneng. Karena itu sudah ada di memori dari kecil. Beda kalau kita dari kecil itu tidak pernah diajarkan untuk bermain, maka memori itu tidak ada. Tidak ada, kini nyebut, ayo dolen yuk, ya males. Nah, ini wong lek dijak dolen ndak gelem itu berarti cilik ndak tahu dolinan. Loh, bisa jadi loh ya. Arek cilik yang hidupnya terkekang, maka pola pikirnya juga beda. Lek dijak dolen ndak wis. Aku tak anu ae. Makanya kan di sekolah kan ono belajar sambil bermain. Terutama di usia dini. Ya kan. Ono taman bermain. Prasekolah kan TV, taman bermain. Semakin kesini lansia Diajak bermain lagi, memflashback. Lansia. Kembali lagi kan. Jadi dewasa itu adalah masa puncak. Dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, puncak kan. Akhirnya dari puncak, dari dewasa menurun jadilah lansia. Sampai di outbound itu ada sebuah permainan, ya kan. Cuma meskipun sebuah permainan, cuma reaksi dan respon peserta itu sepertinya wow meriah banget, dan ada yang sampai delosor lah, nggak tahu sampai sikunya kena tanah. Mungkin salah satu yang saya ingat dari Mas Barul ini, hidup itu permainan, seperti permainan. Tapi jangan main-main. Karena efeknya tidak main-main. Ya. Hidup itu permainan. Tapi jangan main-main. Nah, ini terbukti sah. Delok arek-arek dolanan game. Game kan sebuah permainan. Tapi tatkala melakukannya, mereka tidak main-main. Bahkan arek cilik dikongkon adus wani nyentak nang ibu nih. Sudah didik. Artinya dia tidak main-main saat melakukan permainan. Nah, hidup itu seperti itu.
ya kan. Lah sekedar permainan terus melakukannya main-main, ya tidak mendapatkan hasil. Makanya sampai ada yang terinspirasi dari permainan sampai bisa dijadikan mendulang dolar ya, jadi ini istilahnya, ya kan. Yang Saiki lagi ngetren slot. Ya, sebetulnya mereka hidup di dunia maya. Slot itu loh, apa sing didol? Chip kan? Ya, secara bentuk realnya apa? Nggak ada kan? Beda mbek dodol iki. Keripik. Oh no, bentuk fisiknya bisa dirasakan. Tapi slot. Wong dodol game. Ya, yang dijual kan akun. Dan faktanya Dan nggak bisa diuangkan kan? Kecuali kita jual akun baru jadi duit. Ya. Artinya saat melakukan permainan kan nggak main-main mereka, ya kan? Sampai akhirnya kan karena dia harus beli kan bermodal juga. otomatis mainnya ndak main-main. Mainnya ndak main-main. Ya kan? Dan kalau berhasil, hasilnya ndak Nggak main-main. main-main. ya Bahkan kan? ono sing sedina iku sedina songi main iku iso dapat uang 1,5 juta. Minim wis 300 ngono. Lumayan kan? Lumayan. Ya. Itu kalau tidak main-main lah. Lah yang di outbound itu adalah kehidupan yang dirangkum dan diolah menjadi sebuah permainan, ya, simulasi atau game. Ya, sebetulnya yang dilakukan itu adalah kehidupan sehari-hari, cuma dirangkum. Gitu lah. Contohnya kayak game Sebus. Game Sebus itu game ngitung. 1, 2, 3, 4 bus. Setiap kelipatan 5 kan diganti bus. 5, 15, 10. Itu kan diganti bus. 1, 2, 3. Kayak gampang. Tapi begitu dilakukan jarang wong lewati angka 50 itu jarang. 1, 2, 3, 4 bus. 6, 7, 8, 9, 10 ini. Padahal harusnya bus. Nah, karena mereka ya itu mau karena main-main ya. Nah, sebetulnya outbound itu konsepnya itu pakai cara bermain. Sebetulnya yang dipakai adalah permainan anak-anak. Kenapa? Untuk mendownload masa anak-anak sehingga orang itu tidak jenuh untuk melakukannya. Makanya konsepnya adalah sebuah permainan. Yang kedua, ada pesan yang disampaikan melalui permainan itu. Itu nanti disampaikan ya itu mau refleksi game. Jadi kayak si bus itu ya. Main tetap meskipun ada yang salah, ulang maneh. Nah, lek fasilitator tugasnya adalah mengamati, observer. Jadi mengamati karakter wong satu-satu. Outbound itu adalah salah satu media yang digunakan untuk observasi seseorang. Kalau di Telkom itu ono suspim, kursus pimpinan. Salah satu metodenya selain asesmen itu outbound. Karena orang kalau sudah mencapai titik klimaks, capek dan lain-lain, itu karakternya akan keluar. Sing biasa mengeluh akan mengeluh, sing biasa meso ya metu meso nih. Ya memang itu yang harus dieksplor agar orang awal jaim. Karena outbound ya kan, apa mana tema leadership ngono ya, apa teamwork. Awal memang seperti itu, tapi begitu kita bermain sudah sehari penuh pertengahan, begitu mari istirahat rasa-rasa wis kate tulinan. Dan momen itulah yang bisa kita observasi si A karakternya apa, si B karakternya apa, karena di situ akan muncul. Orang yang punya karakter seorang leader, maka leadership-nya akan muncul. Contohnya, begitu anak pengumuman, yuk kegiatan kita mulai lagi, silakan mempersiapkan diri. Bagi orang yang punya karakter leader, dia akan mencari teman-temannya. Ayo harus mulai, ayo. Padahal notabene itu cuma permainan. Dia sudah berusaha.
apalagi ayo kok tiba awak dewi kalah. Nah padahal dia belum tentu leadernya loh, karena leader sudah dipilih di awal. Tapi yang kita harapkan itu akan muncul leader-leader non formal, karena yang kita observasi sopo sih sejatine sing kena dienggano grite jadi seorang leader. Nah itu dilihat dari perilaku. Jadi outbound itu adalah metode untuk melihat perilaku seseorang. Salah satunya melalui kegiatan outbound. Konsepnya bermain agar apa? Agar menyenangkan, tidak menjenuhkan, ya kan? Kemudian yang sering saya kupas itu di akhir sesi mesti saya sampaikan. Lalu oleh mek bintang tengkorak tok, dan itu hanya diumumkan. Perjuangannya luar biasa, nanti direwangi tukaran, direwangi protes. Enggak bisa Pak, itu tadi curang dan lain-lain. Lha iku mek oleh bintang tengkorak sing dicatet, engko terakhir diumumno itu tok. Maka pertanyaan yang saya sampaikan ke peserta adalah, Anda di sini cuma dapat bintang dan tengkorak. Itu pun di catatan kita, hanya catatan kita. Anda sudah berjuang seperti itu, semangatnya luar biasa, tidak peduli hutan dan lain-lain. Nah pertanyaannya, apakah Anda di tempat kerja itu seperti ini? Yang notabene Anda setiap bulan itu dapat gaji, dapat honor. Secara finansial Anda dapat pasti. Sedangkan di sini cuma dapat bintang dan tengkorak. Nah akhirnya kan terjadi motivasi, menyadarkan mereka. Iya sih, aku nek kene dulinan ae kayak ngene. Mosok nek tempat kerja ndak bisa seperti ini. Jadi tujuan outbound itu seperti itu. Ya kayak aku sih ngomong Sebus. Itu yang kita amati adalah satu, orang yang sering salah. Kenapa orang sering salah? Nope. Ya. Karena sebelum bermain kan kita sampaikan aturan mainnya. Nanti yang salah kelompoknya akan dapat nilai minus. Nah, itu sudah jadi beban buat mereka. Lah jadi beban, ya panik, wedi salah, wedi dilono koncone, akhirnya beban, ya, lah beban, otomatis di sini ada penolakan, lah penolakan, orang aku tidak melu, kadang orang seperti itu, ya, lah terjadi penolakan, ada kepanikan, maka kesimpulannya apa? Tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan secara maksimal dengan hasil maksimal kalau dilakukan dengan dalam kondisi panik. Kenapa ada kepanikan? Karena ada beban. Jadi contohnya ini, meneh tugas iki selesai no. Waduh, nah, kalimat waduh sing metu itu sudah jadi beban di sini. Waduh, itu kan penolakan sudah. Ya kan? Akhirnya apa? Karena awakmu bawaan, maka di sini ada beban. Kalau sudah jadi beban, nggak usah ngangkat dengklik, nggak usah ngangkat meja, ngangkat kertas itu rasa-rasan. Waduh, rasa-rasan wis. Meneh po. Nah, seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Makanya kenapa dibutuhkan seorang leader? Tugas seorang leader adalah memotivasi. Kalimatnya jarang menggunakan kalimat perintah seorang leader. Mesti kalimatnya itu yang dipergunakan adalah kalimat ajakan. Ya warek, tugasnya diselesaikan nah. Mesti ono waktu iki. Nah, kalimat yang sering keluar dari seorang leader yang punya karakter leadership jarene wow. Pasti kalimatnya jarang menggunakan kalimat perintah. Iki waktune wis mentek. Dang marekno. Maka sistem otak manusia dia akan membangun sebuah defense, ya kan? Wis pasti uteke nolak itu wis pasti. Wah, pimpinan rek isone merintah tok. Bos. Sehingga seorang yang memiliki karakter leadership jarang menggunakan kalimat perintah. Yang lebih banyak digunakan adalah kalimat ajakan. Erek waktu niki mepet, ya apa dimarekno ta? Lembur di lembur cek nendang mari. Golek mari aman wis kene. Nah, otomatis kan kayak anggotae. Iya Pak. Timbang kok
pekerjaan ndak mari wis tambah ndak karu-karuan ya kan responnya pasti seperti itu. Beda dengan marekno iki penggaweanmu iki gara-gara lho wis ngono wis jangan berharap. Karena akhirnya apa bawahnya menganggap ngene ya mikire lek iki penggawean ndak tak marekno paling ya diseneni bose nek ro aku. Lah aku bendino wis diseneni sekolah. Sekali-sekali ayo dikerjain bos ya marekno tugasnya. Ya seperti itu. Hampir semua orang sudah karena itu sistem otak manusia. Kalau mendengar kalimat perintah maka terjadi penolakan. Agar tidak terjadi penolakan, gunakanlah kalimat ajakan. Itu kayak anak dhewe lah wis. Dek mandi. Ya sebentar ya. Mandi sekarang apa nanti? Jawabannya apa? Nanti ya. Kan tapi beda dengan kalimat ajakan. Yuk adik mandi sama ayah apa sama mama? Nah, ya kan? Intinya podo ngomong adus, cuman caranya berbeda. Pemilihan kata itu harus tepat. Apakah penolakan itu tidak bisa dimanfaatkan? Bisa. Saya aku takut lek ana arek munggah wit menek-menek ndek wit lek ana wong ngomongi ojo munggah kok tiba ojo menek tiba apa yang dilakukan?